Untuk kamu yang bersyok kelinci untuk masuk di bulan Desember selama 1 bulan ke depan, ini hasil penerawan saya mengatakan bahwa kamu yang bersyok kelinci menghadapi masa-masa tenang di bulan 12 ya. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan Anda bisa mendapatkan sebuah pencapaian hasil yang baik yang bisa Anda ambil ya di bulan 12. Jadi di bulan 12 ini ada sebuah kedamaian, juga ada sebuah kesuksesan yang bisa dirasakan. Walaupun memang banyak bertubi-tubi sedang masalah yang dihadapi, tapi di sini ada sebuah kedamaian yang dan mendapatkan sebuah ketenangan hati yang bisa dirasakan dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi selama 1 bulan ke depan ini ada sebuah harapan dan juga ada sesuatu yang bisa kamu rasakan dalam menanggapi ataupun menghadapi segala sesuatunya itu dengan baik. Ada sesuatu hal yang wajar yang bisa dirasakan dan ada juga yang sesuatu yang harus bisa diselesaikan dengan seksama ya, dengan penuh giat dan sesuatu masalah itu harus dihadapi dengan kepala dingin. Memang walaupun di sini ada banyak masalah yang datang, tapi di sini bisa teratasi dengan setahap demi setahap ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan khusus untuk orang yang bersyok kelinci untuk masuk di bulan Desember selama 1 bulan ke depan ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan mulai meramal ya orang syok kelinci dari segi siklus kehidupan, situasi kondisi yang dihadapi dalam berbagai mencapai sebuah harapan dan tindakan apa yang akan dicapai dalam menghadapi situasi kondisi dalam pengambilan tindakan ya. Dan di sini kita akan melihat apakah itu memang bisa mendapatkan sebuah pencerahan aura yang cukup baik ataupun ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sebuah asmara percintaan ya. Nah, jadi sini teman-teman saya akan mengharapkan Anda tuh untuk lebih rileks, santai, relaksasi dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini ya. Nah, jadi sini teman-teman kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini adalah kartu pertama ya. Di sini yang saya lihat tidak ada sebuah kegalauan, tidak ada sebuah rasa keluh kesah ya yang bisa dihadapi ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat kamu itu di sini ada sebuah harapan yang bisa dicapai ya. Tapi ya ada sesuatu yang agak kurang bagus sekali ya dalam pencapaian ya. Jadi di sini ada penuh dengan mendapatkan sebuah rintangan ataupun sebuah hambatan yang dicapai. Nah, jadi di sini ada penuh dengan rasa semangat ya, ada juga penuh dengan kekuatan dalam menjiwai sesuatu ya. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat ya, kamu itu di bulan Desember, kamu harus lebih banyak berdoa dan harus bisa melewati sebuah tantangan ini ya, sebuah halangan yang selama ini yang kalian hadapi di bulan Desember. Di sini ada sesuatu yang penuh dengan banyak halangan, tapi dengan banyak berdoa, di sini bisa terlewati dengan baik ya. Di sini memang banyak halangan, tapi tidak ada sesuatu yang bisa berjalan dengan baik. Hanya saja di sini harus lebih bisa menguatkan iman Anda ya dalam menghadapi sesuatu ya. Di sini kita akan melihat dengan cara menanggapi sebuah harapan yang kamu capai ya. Di sini ada kartu The Star Daughter. Di sini ada sebuah kegembiraan, ada sebuah harapan yang bisa dicapai. Tapi hanya di sini ada satu kata The Fallen Star. Ini sepertinya kamu tidak ada sebuah keberanian ya untuk menghadapi ataupun melangkah ke depannya ya untuk mendapatkan sebuah kebebasan dalam memilih sebuah rencana tujuan ya. The Fallen Star ini ada sebuah harapan tapi kamu susah ya untuk bisa memberikan yang terbaik dalam diri kamu ya. The Fallen Star ini tidak ada sebuah rasa perhatian ataupun kesuksesan, sebuah perhatian ataupun dukungan yang diberikan dari orang terdekat Anda ya. Jadi di bulan 12 ini seharusnya kamu harus ada sebuah keberanian, berani untuk mendapatkan sebuah keinginan kamu ya, sebuah pencapaian ya. Barulah bisa nanti ada sesuatu kegembiraan yang bisa dirasakan ya. Coba di sini kita akan melihat dalam sebuah tindakan kamu itu bagaimana. Di sini yang saya lihat kamu harus ada sebuah pencerahan aura ya di sini ya. Nah, jadi di sini kamu harus ada sebuah bimbingan yang cukup kuat dan kamu harus ada sebuah pembudidayaan dalam diri kamu. Pembudidayaan dalam diri kamu itu untuk orang shock kelinci ini di sini harus lebih banyak belajar, punya wawasan yang luas ya. Di sini kamu harus lebih banyak belajar dari orang terdahulu ya, yang bisa memberikan sebuah pengalaman
sebuah kenangan ataupun sebuah hasil yang dicapai ya oleh orang tersebut ya. Jadi di sini kamu harus banyak berdoa, banyak belajar, dan berani menerima sebuah kritik, saran, dan nasihat ya. Jadi apapun yang kamu rasakan di sini penuh dengan dukungan dan doa. Di sini kamu harus sering diajari ataupun harus bisa memiliki sebuah cahaya aura dalam diri kamu ya. Jadi di sini untuk kamu orang Coklinci di bulan 12 ini banyak belajar dan tidak pernah lepas dari yang namanya pengajaran gitu. Pembudidayaan ataupun pemberdayaan dalam diri kamu itu kamu harus ada sesuatu yang menguatkan dalam diri jiwa kamu dalam membuat sebuah perkembangan bahwa diri kamu tuh bisa mendapatkan sebuah hidup pelayak kan gitu ya. Hidup yang layak dalam diri kamu tuh seperti apa, dan kamu harus bisa memberikan sebuah bakat kemampuan kamu tuh seperti apa di bulan 12. Jadi tak hanya kamu ada membudidayakan, tapi kamu harus bisa tahu jati diri jiwa kamu itu seperti apa gitu loh. Jadi apa yang tertanam dalam bakat kamu itu kamu harus bisa kembangkan, harus berani melangkah sesuatu supaya kamu bisa mendapatkan sebuah penjiwaan gitu ya. Terus juga di sini ada sebuah kartu protection. Di sini kamu ada sebuah kekuatan ya. Kamu harus ada sebuah kuat ya dalam diri jiwa kamu dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi kamu selain kamu harus ada sebuah keberanian, tapi kamu juga harus ada sikap tegar dan sikap yang sebuah harapan yang bisa dicapai ke depannya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa yang saya lihat di sini kamu tuh bukan hanya sekedar perhatian, meminta sesuatu pertolongan dari orang lain, tapi dalam diri jiwa kamu juga kamu harus ditolong dengan cara apa? Banyak berdoa, berpikir positif, berpikiran jernih, dan kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Apapun yang kamu rasakan itu bisa dilakukan bahwa kamu itu bisa sesuatu harapan yang kamu inginkan gitu loh. Jadi di sini apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rasakan ini dapat berjalan dengan semestinya gitu ya. Jadi di sini dengan penggabungan kartu ini, kamu harus ada sebuah pencerahan aura, kamu harus juga ada sesuatu yang diberikan kepada diri kamu, ada sesuatu yang harus kamu kembangkan, dan pelajarilah apa yang bisa kamu pelajari dalam segala situasi kondisi, baik dari sisi negatif dan positifnya gitu loh. Jadi siklus kehidupan, situasi kondisi yang bagaimana kamu harapkan ini, yang tindakan seperti inilah yang harus kamu ambil dalam menghadapi segalanya ya, dalam segala bidang aspek. Lalu dengan bentuk harapan kamu, seperti apa yang akan kamu ambil di sini? Di sini kamu di sini kalau jika kamu ada sebuah keberanian, kamu juga harus ada sebuah kepercayaan dalam diri kamu ya. Barulah bisa mengubah sesuatunya itu menjadi sebuah kebahagiaan yang cukup membahagiakan. Terus juga di sini kamu di sini ada sebuah kelimpahan, keberanian dalam diri kamu untuk mendapatkan sebuah rezeki ya. Nah, jadi di sini utamanya itu kamu harus, jika kamu percaya, kamu pasti bisa mengubah sesuatu hal itu dengan mengubah kesempatan itu menjadi sebuah hal yang pasti, hal yang positif, dan bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan kamu bisa mendapatkan sebuah kelimpahan. Jadi di bulan 12 ini seperti saya katakan tadi, cukup bagus sekali, hanya saja ada dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah rasa fokus yang tinggi. Ya, pencerahan aura, banyak belajar dari orang terdahulu, ya, meminta bantuan, ya, ada dewa penolong di bulan 12, dan kamu ada sebuah yang harus diperhatikan, yaitu sebuah sifat religius, sebuah sifat keberanian dan ketuhanan dalam diri jiwa kamu dalam mengembangkan sebuah apa yang kamu inginkan ya. Jadi di sini yang saya lihat, kamu itu untuk orang Coklinci itu sebenarnya banyak keberkahan di bulan Desember. Ya, itu tergantung dari orang Coklinci bagaimana menyikapi dan mengambil sebuah kesempatan emas itu dijadikan sebuah hal yang positif dan negatif yang bisa membuat secerca harapan baru untuk membuat kalian itu jadi bangkit dan semangat dalam menggapai sesuatu harapan. Nah, jadi di sini ada sebuah pencerahan aura, kamu dalam diri kamu banyak belajar, punya wawasan, dan harus bisa belajar dari nol, dan kamu baru bisa merancak ke sesuatu tahap yang lebih besar, dan nantinya akan mendapat sebuah abundance ya, sebuah kelimpahan dan sebuah rezeki berkat yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi sini kita akan lihat dulu bagaimana bentuk asmara percintaan kamu. Di sini dengan bentuk asmara percintaan kamu, di sini yang saya lihat kamu tuh ada banyak perbedaan pendapat, ya. Ada banyak yang ketidakcocokan dalam berpasangan ya.
Nah, jadi di sini asmara pecinta kamu orang show kelinci ada sesuatu yang tidak mencapai sebuah kesuksesan ataupun mencapai sebuah kepuasan dalam diri jiwa kamu dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Jadi di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu tidak ada sesuatu yang bisa dicapai ya. Nah, beda dengan di sini tidak ada sebuah penyerahan diri secara seutuhnya ya dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam percintaan. Jadi di sini kalau yang saya lihat di sini kekuatan diri jiwa kalian itu banyak tertanam sebuah uh, keharusan ataupun sebuah bentuk kelebihan ataupun kekurangan yang dihadapi kalian ya. Nah, jadi dalam segala asmara percintaan itu tidak ada banyak kecocokan dan tidak ada sebuah pendapat yang bisa dijadikan satu untuk satu jiwa dan satu hati ya, satu perasaan kalian. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dikuatkan dalam hubungan kalian. Dengan rintangan kamu itu untuk menghadapi sebuah percintaan kamu nih di sini kamu tidak bisa merasakan bahwa kamu benar-benar bisa merasakan ada sesuatu cinta ataupun perasaan yang agak mendalam dalam berpasangan ya. Itu juga di sini kamu tidak ada sebuah perhatian dan dukungan yang lebih ataupun tidak ada sebuah pengampunan dalam diri jiwa kamu kepada pasangan kamu ya, sehingga di sini dia lebih tertekan batin dalam menghadapi hubungan ini dengan semestinya. Tapi di sini kalau saya lihat terpaksa dan tidak ada sesuatu kekuatan dalam diri jiwa. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat harus ada sebuah kebaikan ataupun ada sebuah kemajuan ya, sebuah pertumbuhan, perkembangan dalam hubungan kalian. Jadi di sini asmara percintaan itu di sini harus ada sebuah banyak perhatian, dukungan dan doa ya. Itu juga harus bisa lebih sensitif dan lebih banyak peka terhadap apa sih yang dia mau dan apa sih yang dia inginkan, sehingga di sini barulah bisa tercipta sesuatu harapan yang cukup baik ya. Nah, jadi di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu harus ada sebuah perhatian, harus ada sebuah kekuatan jiwa dan lakukan yang terbaik supaya kamu bisa lebih peka terhadap pasangan kamu. Di sini dukungan dan perhatian yang cukup besar ya, karena di sini tidak ada sesuatu kekuatan dalam diri jiwa ya, sehingga orang show kelinci ini lebih banyak cuek-cuekan, lebih banyak acuh tak acuh dan tidak ada sesuatu positif jiwa yang dihadapkan oleh diri kalian. Jadi di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu tuh di sini lebih banyak tidak mempercaya satu sama lain dan merasa bahwa ada suatu kesalahpahaman di antara kalian gitu. Dan terus juga di sini kalau yang saya lihat di sini tidak ada sebuah hubungan yang lebih perspektif gitu ya. Tidak ada sebuah hubungan yang bisa melanjutkan sebuah hubungan yang lebih pasti ya. Sehingga di sini tidak ada sebuah rasa fokus dan tidak ada sesuatu harapan yang bisa dihadapkan di depan mata pasangan, dan tidak ada namanya disappointment itulah. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dan ataupun diperkembangkan ataupun sebuah pertumbuhan dalam sebuah hubungan ya. Jadi hubungan ini sangat dingin sekali dan sangat minim untuk diperjuangkan. Jadi di sini teman-teman, untuk kamu orang yang show kelinci, ada sesuatu harapan yang bisa dicapai dalam membentuk sebuah hubungan ini, hanya saja di sini penuh adanya lebih peka, lebih sensitif, dan kamu harus ada sesuatu yang keberanian dalam menghadapi sebuah perbedaan, sebuah pendapat, sebuah pemikiran, dan banyak yang tidak cocok ya dalam segala bidang aspek yang kalian lalui, sehingga hubungan ini sangat susah sekali untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan, perkembangan jiwa dalam satu hati dan salah satu jiwa ya. Oke teman-teman, di sini asmara percintaan ini kurang bagus di bulan 12. Jadi ada kalanya harus ada perubahan dan sinkronisasikan satu sama lain dengan hati jiwa kalian, perasaan kalian yang seperti apa, dan satukanlah pemikiran kalian supaya tidak ada banyak perbedaan dan bisa mengalami sebuah kecocokan dalam hubungan ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu bagaimana bentuk pencerahan aura kamu di bulan 12. Di sini yang saya lihat pencerahan aura ini seperti yang saya katakan tadi, kamu harus ada sebuah wawasan yang cukup tinggi ya di sini ya. Di sini kamu harus ada sebuah perkembangan dalam diri jiwa kamu dengan mempelajari banyak hal. Banyak wawasan, banyak ide gagasan itu perlu ya. Jadi kamu harus banyak tahu bagaimana dalam melakukan sebuah pelaksanaan, perencanaan dalam sebuah hubungan yang baik. Jadi di sini harus ada sebuah kekuatan diri jiwa kamu dalam mempelajari sesuatu, dan kamu harus bisa berani maju dalam
mendapatkan sebuah rasa tantangan yang cukup baik di kedepannya. Terus juga di sini, kalau saya lihat di sini di bulan 12 ini kamu harus bisa lebih banyak menjaga kesehatan kamu, karena di bulan 12 ini lebih banyak jatuh bangun ataupun naik turunnya sebuah kesehatan yang membaik ya. Jadi kamu jangan terlalu capek, jangan terlalu kurang tidur, karena itu semua banyak merugikan diri kamu itu dalam banyak hal ya, ketika kesehatan kamu kurang bagus. Dan di sini di kehidupan bulan 12 ini kamu harus bisa banyak belajar, banyak berani melakukan banyak perubahan dalam diri jiwa kamu, karena tidak ada sesuatu yang salah yang bisa dicapai dalam sesuatu hal yang baik yang kamu inginkan ya. Jadi bentuk pencerahan ke orang kamu itu jaga kesehatan, jangan terlalu capek, dan belajar ya, punya wawasan yang luas, barulah kamu bisa menilai, memilah, memilih, dan menanggapi bagaimana sebuah pelaksanaan itu dapat terjadi, dapat berjalan dengan baik ya. Di sini kita akan mengundi ya, dua sumpit. Jalan bagaimanakah yang akan ditempuh dan apakah yang akan dicapai di bulan 12 ini ya, sesuatu sikap dan tindakan yang akan diambil. Kita akan menggoyangkan botol ini dan kita akan mengundi dua sumpit yang terjatuh ya. Oke, satu lagi. Oke, di sini kita akan mulai. Kita akan mulai mengambil nomor undi 36 dan 9 ya. Kita akan mengambil nomor 36 dan nomor 9. Di sini nomor 36, meninggalkan terang dan membuang kegelapan ya. Terus juga di sini kekuatan jiwa kamu. Di sini kalau saya lihat di bulan 12 ada banyak penjiwaan, terutama kamu harus ada sebuah kekuatan dalam hal spiritual, supranatural yang bisa membuat perkembangan dan pertumbuhan hati jiwa kamu. Kamu harus lebih banyak bersekutu, banyak berkomunikasi dengan cara berdoa, dan banyak melakukan yang terbaik dalam diri kamu kepada Tuhanmu ya. Terus juga di sini tindakan ini yang paling bagusnya itu adalah aura, meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Jadi di sini boleh ada banyak perubahan, tapi di sini perubahan itu kamu harus bisa lebih bijaksana dan lakukanlah perubahan itu dengan seksama ya, dengan baik dan benar. Dan jadi di sini apa yang kamu inginkan di sini bisa dapat tercapai dengan baik, asalkan lebih bijaksanalah dan lakukan yang terbaik ya. Bisa planning dalam sebuah tahapan apa yang bagaimana yang harus dicapai, dan kamu harus bisa melakukannya yang terbaik. Apakah itu bisa dilakukan dengan semestinya dan bisa memakan waktu yang berkepanjangan untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik atau tidak, dan itu semua tergantung dari cara pola berpikir kita ya. Di sini kembali saya akan katakan, di bulan 12 ini kamu ada yang namanya kekuatan jiwa kamu, kekuatan dalam berpengharapan tinggi, dan kamu ada sebuah kekuatan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tergantung dari diri kamu, bagaimana kamu menyikapi sebuah harapan dalam pencerahan aura, dan tanggapilah sebuah segala masalah itu dengan penuh kepala dingin ya. Nah, jadi apa yang kamu rasakan bisa tercapai dengan baik, asalkan kamu lebih gigih, kuat, sukses, dan kedepannya itu bisa mendapatkan apa yang bisa kamu inginkan, yang kamu lakukan terbaik. Jika tidak, kamu jangan melakukan untuk bisa tercapainya sebuah kehancurannya. Nah, jadi sini teman-teman, itulah adalah hasil ramalan untuk orang yang bercoklenji. Jika memang hasil ramalan ini kurang detail, kurang jelas, Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin mengetahui jati diri kamu tuh yang sebenarnya di bulan 12 ya. Bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda setiap harinya. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.